Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Rohmi di TV-ku. Di sini kami akan memberikan pandangan hukum guna sebagai akselerasi terkait dengan penyelesaian tanah tutupan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Selamat sore Pak Romidi. Selamat sore ya. Ini langsung pada poin pokoknya akan minta pendapatnya sebagai ahli hukum juga praktisi juga akademisi berkait dengan tanah tutupan yang akan dipakai untuk JCLS. Singkat padat monggo diterangkan Pak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi untuk mempercepat pembangunan. Oke, terima kasih Pak Arvid ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Ya, ketika kita bicara soal tanah, tentunya ya kita harus memahami dulu prinsip dasar ya, prinsip pokok dasar terkait dengan hukum pertanahan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama dulu, bahwa tanah ya, jadi semua hak atas tanah itu sebenarnya memiliki fungsi sosial. Oke, itu ya prinsip dasar. Nah, sedangkan pasal 18 itu kan mengatur untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama ya dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut. Ini ya, jadi tidak bisa ternyata tanah itu dimiliki secara mutlak. Nah, kepemilikan itu tidak bisa dimaknai secara mutlak. Kemudian dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Ya, yang dimaksudkan di sini ya, itu sebenarnya tanah-tanah hak milik ya, yang itu memang kita bisa membuktikan dengan kepemilikannya. Oke? Misalkan dengan sertifikat. Kalau misalkan ada letter C ya, itu ada alat bukti pendukung untuk membuktikan C tersebut bahwa itu adalah termasuk kepemilikannya pada pewarisnya ya, entah itu melalui asal usul kemudian dibuat silsilah ya, kemudian keterangan waris dan sebagainya, dan harus diketahui berapa jumlah ahli warisnya. Kemudian ketika kita bicara soal tanah tutupan ya yang ada di Parangtritis ini kan dari labelnya atau sesebutannya kan tanah tutupan, atau itu merupakan tempat pertahanan penjajah pada saat Jepang menjajah Indonesia ya, yaitu 1942, 1943 dan selanjutnya. Nah, itu ya berarti kan tidak ada kepastian hukum terkait dengan status tanahnya, ya kan? Nah, untuk itu kalau kita bicara soal tanah tutupan, misal kita analogikan itu sebagai bentuk pertahanan Jepang pada saat itu, kalau itu berupa bangunan, itu kan kalau sekarang bisa disebut menjadi sebuah cagar budaya. Artinya itu kekuasaan tersebut itu negara yang menguasai, ya kan? Jadi itu tidak bisa, justru perlu dilestarikan. Nah, kemudian karena ini nanti program pemerintah terkait dengan JCLS di situ akan dijadikan kelok 18 dengan harapan menjadi destinasi wisata tersendiri. Jadi yang awalnya lahan tersebut tidak produktif, ini akan menjadi tempat yang strategis bernilai ekonomis secara berkelanjutan jangka panjang kan. Nah, untuk itu ya, kalau kita bicara soal penguasaan ini, makanya kita harus tahu betul prinsip dasar terkait dengan aturan-aturan mengenai tanah ya. Jadi penguasaan yuridis yang beraspek publik
yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 2 Undang-Undang Pokok-pokok Agraria. Pengertian penguasaan dan menguasai dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 2 Undang-Undang Pokok-pokok Agraria dipakai dalam aspek publik. Sedangkan pasal 2 UPA itu menentukan bahwa ya atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalam itu hak menguasai dari negara. Ini termasuk dalam ayat 1 ya. Pasal ini memberi wewenang untuk ini ya mengatur ya dan penyelenggaraan peruntukannya, penggunaannya ya, kemudian penyediaannya, kemudian lagi ada pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Jadi tidak bisa serta-merta kita misalkan asal mengaku, mengeklaim dan sebagainya yang itu tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kalau saya mengutip dari hasil penelitian salah satu dari Sekolah Tinggi Pertanian Nasional yang di situ ada kesimpulan dan saran, itu kan ternyata memang sebagaimana apa yang dulu pernah saya sampaikan. Jadi penyelesaian ini bisa dari bawah ataupun atas. Kalau dari bawah kita manai dari warga pengelola, ya kan? Itu melalui gugat di pengadilan negeri. Karena apa? Untuk membuktikan siapa sebenarnya yang bisa menguasai sampai dengan kepemilikannya. Kemudian mengembalikan status ya dari tanah tutupan itu untuk supaya nanti ada kepastian hukumnya. Nah, ternyata sampai detik ini kan tidak ada upaya hukum. Kemudian kalau dari atas itu kita manai dari pemerintahnya. Nah, ini bisa dari presiden atau Mendagri. Karena di DIY ya punya undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Keistimewaan DIY. Artinya kan mempunyai kekuatan undang-undang yang sama. Nah, ketika kita bicara soal undang-undang yang punya level yang sama, di DIY ini kan spesialis. Jadi ada asasnya itu, lex spesialis derajat legis generali. Artinya bahwa kekhususan itu bisa mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum. Nah, artinya ini tidak bisa diotak-atik lagi. Kewenangan ini penuh pada gubernur DIY ya. Dalam hal ini adalah Sultan Mangkubuwono ke-10. Ini sudah mengambil langkah yang sangat tepat ya. Kenapa saya katakan sangat tepat? Ini juga melakukan langkah penyelesaian melalui konsolidasi tanah. Jadi ini yang belum dipahami. Sedangkan yang dimaksudkan konsolidasi tanah di situ sebenarnya ya, itu nanti kan semua ini kan melepaskan haknya kalau itu misalkan merasa memiliki hak. Kemudian baru pemerintah menata. Jadi tidak bisa misalkan dulu kan tanahku 1 hektar misalkan. Nanti kan juga harus 1 hektar. Oh enggak seperti itu ya. Jadi terserah pemerintah dalam melakukan penataan karena punya kewenangan Mengatur tadi ya Pak. mengatur ya. Kemudian tidak bisa dimaknai kemudian pemerintah ini ngawur, pemerintah ini enggak berpihak, itu langkah yang enggak tepat ya. Jadi jangan sampai nanti yang tidak tahu permasalahannya kemudian nimbrung, apalagi memberikan janji-janji yang itu tanpa dasar ya. Ini menurut saya. Jadi jangan sampai hal ini sudah mengerucut, sudah bagus, tinggal pelaksanaan. Kemudian pemerintah pusat misalkan ada salah satu siapa atau beberapa orang yang tidak
memahami permasalahan yang ada di sini, kemudian memberikan janji. Nah, padahal itu nggak bisa. Kalau sesuai aturan yang berlaku, itu kan ya seperti yang saya sampaikan ini. Ya, jadi mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini menjadi pemahaman bersama. Jadi jangan sampai istilahnya masih menjadi persoalan. Toh misalkan dalam perjalanan, ya kan? Oh ini kok saya masih belum paham, muncul persoalan terkait dengan tanah. Ya kita selesaikan dengan musyawarah, mufakat. Kan indahnya seperti itu. Untuk mencari solusi yang tepat adalah bagaimana kita menggunakan cara win-win solution. Kalau win-win semua, kalau lose-lose semua. Jadi kalau menang-menang semua, kalau kalah-kalah semua. Dan ini pemerintah cukup bijak. Tidak mungkin pemerintah sebagai orang tuanya ini akan menjerumuskan. Ini keyakinan yang sampai hari ini saya masih yakini. Jadi kami kira gitu. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.